Terima kasih. Takkan sahabat. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha. Sekali lagi katakan, ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba yang menebus kami. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Menyembah
ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Shana malamayana ku sembah, Yesus. Kita mau bangkit berdiri, kita mau beri yang terbaik buat Tuhan Yesus. Lepaskan rohmu, kita mau menyembah Dia, Allah yang agung mulia, yang kudus, yang perkasa, yang ajaib, penguasa segalanya. Yesus, karena Dialah Allah yang berkuasa atas segalanya. Haleluya. Yes, terima kasih Yesus, karena kami memiliki Engkau, Allah yang memberikan kepada kami kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kita bertepuk tangan di atas kepala kita ya. Katakan, yang besar hanyalah namamu.
dan kuasamu itu tak terbayang, tak terbatas. Karena Engkau Yesus Allah atas segalanya, atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ajaib Engkau Tuhan di atas segalanya. Yes, kami dengan sukacita mengagungkan Engkau Yesus, Raja yang agung mulia, Raja yang ajaib. Haleluya. Sebab karyamu itu luar biasa buat kami. Sebab karyamu itu buat kami sungguh indah. Kasihmu, anugerahmu itu yang terindah buat kami. Kan hanya Engkaulah penyelamat kami, penembus kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami teringat ya Bapa akan kasih-Mu yang sungguh indah buat kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih untuk anugerah. Terima kasih. Kasih
dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah Tuhan yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktu. Tiada pernah berubah kasih-Mu, karya yang ku miliki dan ku dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah yang ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari lagi nyatakan bersama dengan segenap hati, karya terbesar hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Sekali lagi, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Yesus, Engkau ku kagumi. Hanya Engkau yang kami kagumi di dalam setiap hidup kami, Tuhan. Karena tidak ada pribadi lain yang begitu luar biasa, begitu indah, begitu dahsyat, yang olehnya kami sangat-sangat terpukau karena kasih-Nya, karena kebaikan-Nya, karena anugerah-Nya yang besar,
yang telah dicurahkan bagi kami. Itu sebabnya kami sungguh-sungguh mengagumi Engkau, karya-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Sungguh itu membuat kami terpesona ya Tuhan. Itu sebabnya biarlah kami semakin menyadari bahwa kami memerlukan Engkau. Kami membutuhkan Tuhan. Buat kami semakin menyadari bahwa hidup kami harus semakin sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena Tuhan telah begitu rupa berkorban bagi kami. Tuhan telah begitu rupa mengasihi kami. Tuhan telah begitu rupa mengambil alih seluruh hidup kami, sehingga kami terjamin masa depan kami di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami bersyukur buat hadirat-Mu. Kami bersyukur buat setiap kesempatan kami boleh meninggikan, memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur kalau kami boleh memuji dan menyembah Tuhan. Kami bersyukur kalau kami boleh diizinkan beribadah kepada Tuhan. Dan olehnya saatnya Tuhan, Engkau nyatakan isi hati-Mu bagi setiap kami, dan buat kami mengerti, memahami setiap kebenaran, didikan dan ajaran Tuhan bagi kami semua. Terima kasih ya Bapa di surga. Terima kasih berkuasalah Engkau Roh Kudus lebih lagi atas kami, di tengah-tengah kami, dan buat kami sungguh-sungguh mengerti, memahami setiap firman yang Tuhan sampaikan, ajarkan bagi kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Kami siap mendengar dan melakukan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita semua yang siap katakan amin. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, kesempatan yang luar biasa Tuhan izinkan kepada kita semua Bapak Ibu Saudara, sehingga kita bisa berkumpul pada saat ini untuk kita sama-sama boleh beribadah kepadanya. Dan saatnya mari kita akan sama-sama boleh belajar firman Tuhan pada saat ini. Nah, judul firman Tuhan saya berikan kalimat harapan bagi yang terluka, terdapat dalam Markus pasal 5 ayat 25 sampai 34. Saya tidak membacakan ayat ini karena saya percaya Bapak Ibu Saudara sudah mengerti kisah ini, yaitu kisah tentang perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun. Jadi nanti Bapak Ibu Saudara kalau mau baca lagi kisahnya silahkan nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca di rumah ya. Nah, tetapi itu adalah kisah tentang perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun. Ya gitu ya Bapak Ibu Saudara ya. Nah, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya atau sebagai manusia pada umumnya, kadang persoalan-persoalan yang dihadapi oleh seseorang itu Bapak Ibu Saudara bukanlah kunci utama atau poin utama yang membuat mereka menjadi kehilangan pengharapan. Tidak selalu bahwa seseorang itu kehilangan pengharapan karena masalahnya. Tidak selalu seseorang itu kehilangan pengharapan itu karena kondisi dan keadaan yang menimpa mereka yang tidak baik. Mungkin misalnya kekurangan, mungkin misalnya sakit penyakit, mungkin misalnya masalah-masalah yang terjadi dalam hidup mereka. Kadang bukan karena masalahnya seseorang bisa kehilangan pengharapan, tetapi karena sesungguhnya ada sesuatu di masa yang lalu yang belum terbereskan. Itu yang membuat kemudian membuka pintu celah, katakanlah saja begitu, untuk kemudian setan, untuk kemudian iblis menghilangkan pengharapannya. Luka di masa yang lalu atau masalah-masalah di masa yang lalu yang belum terbereskan itu bisa justru menjadi senjata dalam tanda kutip buat setan menghilangkan pengharapan seseorang. Nah, kira-kira itulah yang terjadi pada perempuan yang sakit pendarahan itu Bapak Ibu Saudara. Ayat 26 berkata, ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dialami oleh perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun itu sesungguhnya membuat dia semacam, ya bahasanya begitu, semacam kehilangan jati dirinya. Tidak hanya kesehatannya, tidak hanya hartanya yang habis, tetapi pada akhirnya harga diri, kemudian hubungan secara sosial itu juga menjadi terkikis dalam kehidupannya.
Saudara bisa bayangkan bagaimana, mungkin agak sulit dibayangkan ya, tetapi cobalah saudara bisa merenungkan bagaimana orang yang sakit pendarahan 12 tahun Bapak Ibu Saudara. Artinya, maaf bicara ya, aromanya itu sudah sangat menyengat sekali. Karena firman Tuhan telah berkata seperti itu. Diobati sampai menghabiskan hartanya, tidak sembuh, malah lukanya itu menjadi semakin parah Bapak Ibu Saudara. Makin memburuk keadaannya. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, luka yang tidak tersembuhkan itu bisa mengikis pengharapan seseorang. Mari kita lihat kembali kisah itu Bapak Ibu Saudara. Dia sakit itu 12 tahun. Berarti masalah yang ia hadapi itu cukup lama, cukup panjang. 12 tahun. Ya mungkin ada, maaf bicara, tapi kiranya kasih dan anugerah Tuhan tetap dicurahkan untuk kita semua yang sepakat katakan amin. Mungkin ada seseorang di antara kita yang mengalami atau menghadapi atau menjalani persoalan di dalam kehidupannya sudah cukup lama, cukup panjang gitu ya. Kalau kita kembali menyimak kisah-kisah di dalam Alkitab, begitu banyak tokoh-tokoh Alkitab yang begitu panjang dalam menghadapi persoalan hidup mereka. Yusuf salah satunya misalnya begitu ya, Abraham salah satunya, dan beberapa tokoh Alkitab yang lain yang kita mengenalnya sebagai orang beriman yang namanya tertulis tercatat di dalam Alkitab. Banyak di antara mereka, walaupun tidak semuanya, banyak di antara mereka yang cukup lama menghadapi sebuah persoalan. Nah, persoalan yang lama sekali dihadapi yang seolah-olah tidak kunjung ada penyelesaiannya, itu bisa mengikis pengharapan. Itu bisa juga menyebabkan luka yang tidak tersembuhkan. Mungkin bukan tidak ya, belum tersembuhkan. Artinya itu menimbulkan sebuah luka dalam diri seseorang yang cukup panjang. Kemudian Bapak Ibu Saudara sudah diobati. Artinya banyak tenaga ahli yang ya sebut saja sudah mencoba untuk menolong dari perempuan ini. Nah Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan kalau orang-orang ahli saja ngomongnya nggak mungkin, nggak bisa. Ahli-ahli sudah mengatakan itu susah diatasi, itu nggak mungkin diatasi, itu susah untuk diselesaikan. Orang akan berpikir loh, ini yang ahli-ahli saja ngomongnya nggak mungkin. Bagaimana mungkin aku bisa berkata dalam diriku itu pasti diselesaikan oleh Tuhan. Atau kalau dalam ranah kita barangkali hamba-hamba Tuhan yang hebat, hamba-hamba Tuhan yang terkenal, hamba-hamba Tuhan yang pelayanannya sudah cukup panjang saja berkata gak mungkin. Apalagi saya mau ngomong tidak ada yang mustahil buat Tuhan, rasa-rasanya jadi berat. Karena orang-orang hebat itu saja ngomongnya sudah gak mungkin. Saudara bisa bayangkan orang-orang ahli itu telah menyerah menghadapi penyakit dari si perempuan ini. Seluruh hartanya habis. Gak ada lagi sumber daya yang bisa dalam tanda kutip diandalkan. Kalau mau berobat lagi, hartanya dari mana? Berarti kan pemikiran manusiawinya sederhana akan berkata, kalau harta sudah habis, limit BPJS-nya selesai, gak mungkin lagi akan ada niat berobat kan Bapak Ibu Saudara. Artinya sumber dayanya sudah tidak ada yang bisa diandalkan. Maaf bicara kalau saya pakai istilah kita sekarang, mau pinjem sana wong kemarin aja belum dibayar, mau pinjem yang lain lagi wong yang kemarin belum lunas, mau pinjem yang satunya lagi mereka ngerti kondisiku, keadaanku lagi terpuruk, mereka nggak mungkin ngasih pinjem. Misalnya begitu kondisi dan keadaannya kalau saya tarik pada kondisi keadaan sekeliling kita. Artinya secara sumber daya mau berobat kemana lagi? Sudah ke Singapura, sudah ke Malaysia, sudah ke mana yang rumah sakitnya terkenal, nggak sembuh sampai hartanya habis. Mau mikirnya gimana coba sekarang? Saya mengajak kepada Bapak Ibu Saudara untuk mulai membayangkan gitu ya, mengimajinasikan kalau kondisinya sudah lama sakitnya, diobati tenaga ahli nggak ada yang mampu, sampai hartanya habis,
malah firman Tuhan tadi berkata keadaannya semakin memburuk. Loh, ternyata sudah diobati di sana, di sini orang-orang ahli sampai hartanya habis, kok malah sakitnya tambah parah. Pikiran manusiawi seseorang akan bisa berpikir, ya berarti memang mungkin ini sudah nasibku. Kasih tahu kanan kiri, bilang tapi bukan nasibmu. Memang tidak ada nasib ya, tapi saya memang pakai istilah itu supaya kita mulai mendeklarasikan bahwa tidak semua keadaan yang buruk itu adalah akhir dari hidup kita. Katakan amin. Bukanlah masalah yang buruk yang menjadi akhir hidup kita. Katakan amin. Selalu ada jalan bagi Tuhan. Yang percaya katakan amin. Selalu ada jalan saat tiada. Salah saya nadanya. Tapi kira-kira begitu ada lagu yang dibuat seseorang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengingat kembali kondisi perempuan ini, betul-betul memang sudah tidak ada harapan secara manusia, secara kehidupannya pribadi. Mau apa lagi sekarang? Udah belasan tahun, hartanya udah habis, tenaga ahli menangani, malah semakin buruk. Tapi catat baik-baik ya Bapak Ibu Saudara, catat baik-baik bahwa firman Tuhan berkata pencobaan yang kamu alami selalu ada jalan keluar. Katakan sama-sama, selalu ada jalan keluar bagi masalahmu. Tapi dalam konteks yang kita pelajari hari ini Bapak Ibu Saudara, bahwa karena sudah kondisinya begitu bertahun-tahun, kesimpulannya bagi orang seperti itu adalah ya sudah, mungkin ini memang nasibku. Ya mungkin memang inilah kondisi keadaan yang harus aku alami. Kecuali Bapak Ibu Saudara, saya tegaskan, kecuali Tuhan berkata jelas. Saya tegaskan, jangan ditafsirkan lagi. Ini omongan sederhana aja. Kecuali Tuhan berkata jelas, Tuhan berkata jelas, Tuhan ngomong jelas. Seperti kepada Paulus, cukup sudah kasih karuniaku kepadamu. Oke, kita menyerah. Karena Tuhan ngomong. Sebelum Tuhan bicara seperti itu, Bapak Ibu Saudara, jangan menyerah. Katakan haleluya. Sekali lagi lebih keras, haleluya. Jangan menyerah. Karena orang yang diizinkan mungkin memang mengalami seperti itu dalam jangka waktu yang cukup panjang, dan tadi kondisinya mungkin seperti perempuan ini sudah habis-habisan, gak ada lagi yang bisa diharapkan dalam konteks apapun. Tenaga ahli sudah banyak, harta habis, apalagi sekarang yang mau coba dilakukan, gak ada. Nah, tapi kondisi itu Bapak Ibu Saudara perhatikan baik-baik. Kondisi itu bisa membuat seseorang jadi kehilangan pengharapan. Oh, aku sudah mencoba ini, mencoba itu, kesana, kesini, dan semuanya sia-sia. Bahkan keadaannya semakin buruk. Saya berdoa dalam nama Yesus, kiranya Tuhan Roh Kudus memberikan pencerahan, memberikan iluminasi kepada setiap kita untuk mengerti, memahami firman Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena beberapa orang walaupun sudah dengar firman, dia tetap punya kesimpulan seperti yang dia pikirkan. Ya itu kan gitu Pak. Lah konteksku enggak sama Pak. Ya itu kan gitu Pak. Tapi masalahku kan beda Pak. Ya itu kan gitu Pak. Tapi kan dalam kondisiku kan beda Pak. Kecuali sekali lagi, kecuali Tuhan bicara. Dan saya tegaskan, Tuhan kalau ngomong gak mungkin bertentangan dengan firman Tuhan yang lain. Itu harus jelas, harus clear Bapak Ibu Saudara. Maka jangan terkungkung pada pemahaman kita sendiri. Coba ayo kita sharing, kita gali lebih dalam. Tapi dengan hati yang benar-benar terbuka, supaya keputusan demi keputusan yang kita ambil, sudah terlanjur kita ambil atau akan kita ambil,
Tidaklah itu menyalahi kebenaran firman Tuhan yang lain, Bapak Ibu Saudara. Kalau pada akhirnya keputusan kita hanya berdasarkan feeling, asumsi, dan Tuhan gak bicara dengan jelas baik telinga maupun lewat firman-Nya, jangan berkesimpulan. Kami sudah bergumul lama dan sepertinya Tuhan bahwa oke, mungkin iya, tapi coba diteguhkan dulu. Kalau memang Tuhan suruh seperti Paulus, kepada Paulus Tuhan ngomongnya cukup sudah, kasih karuniaku kepadamu, silahkan berhenti. Berhenti berharap. Tapi kalau enggak jangan Bapak Ibu Saudara. Bahkan Bapak Ibu Saudara, kalau mungkin Anda dapat sesuatu firman dari sini, coba lihat konteksnya, jangan sepenggal ayat dulu. Itu harus jenengan harus betul-betul dalami apa konteks dan makna ayat itu, supaya jangan sampai terjebak pada iblis. Bapak Ibu Saudara ingat kan kisah Yesus dicobai padang gurun, amin. Ada yang belum tahu kisah Yesus dicobai? Nah, saudara baca aja nanti, cari di Alkitab kisahnya. Tapi coba perhatikan baik-baik, Bukankah setan pakai firman untuk menjatuhkan Yesus? Saya tegaskan, bukankah setan pakai ayat Alkitab untuk menjatuhkan Yesus? Jadi maksud saya adalah jangan hanya karena saudara mungkin dapat sesuatu dari Tuhan, oh Tuhan ngomongnya dari ayat ini, maka saya memutuskan untuk selesai. Tunggu dulu, lihat konteksnya, baca seluruh pasalnya, baca seluruh satu pasal setelah dan sebelumnya, supaya saudara ngerti alur ceritanya itu ngomong tentang apa. Banyak orang berhenti, salah satu contohnya Mazmur 127 ya. Musa menulis umur manusia itu hanya berapa? 70 tahun saja. Kalau kuat 80 tahun, selebihnya kesengsaraan. Itu nak satu ayat dipotong begitu bunyinya. Tapi ada orang yang percaya, aneh kan? Tunggu. Saya tanya, saudara fair ya, berani ya. Berapa banyak diantara kita yang pengen umurnya panjang? Angkat tangan. Ngantuk atau enggak dengar? Saya tanya sekali lagi, supaya clear. Berapa banyak diantara kita yang kepengen umur panjang? Angkat tangan. Yang tinggi dong, supaya kelihatan kalau Anda sungguh-sungguh. Orang ini berarti kira-kira nek kancane ora terus melu muda, nek kancane dhuwur dadi dhuwur ngono lho, saudara. Yang pengen, sekali lagi mohon maaf, sekali lagi yang pengen umur panjang, angkat tangan. Mau dikasih umur 70 tahun? Mau Pak, asal tanpa hutang. Oke lah, ini urusan gampang lah Bu. Gitu kan. Ada yang mau dikasih umur 80 tahun? Harusnya mau, tapi beberapa orang mungkin jawab, enggak usah lah Pak, karena Alkitab nulisnya kalau lebih dari 80 tahun itu isinya penderitaan. Sampai 80 aja udah bonus. Maafkan, saya harus tegaskan, itu ngomongan setan. Sekali lagi saya tegaskan, karena kita nulis, saya berani ngomong Bapak Ibu Saudara. Iblis pakai firman untuk jatuhin Yesus. Ayat itu umur 70-80 itu jangan dipotong sampai di situ saja. Baca pasal sebelumnya, baca pasal sesudahnya. Orang benar, orang yang hidup takut akan Tuhan, umurnya panjang, sehat, kuat. Maka jangan kepengen, jangan merasa sudah bonus hanya karena Anda sudah 80 tahun. Tuhan bisa kasih Anda umur 90 tahun dengan sehat, kuat. Ayat yang lain ngomong apa? Umur panjang di tangan kanan. Jadi kalau 70 tahun nggak panjang, umur panjang itu di tangan kanan. Makanya saya bilang, Tuhan itu nggak mungkin merintahkan bertentangan dengan firman Tuhan yang lain. Maaf ya, bahasa saya mungkin kurang lembut. Maka jangan sok-sokan pakai ayat firman Tuhan hanya untuk menjawab sesuatu. Tuhan ngomong ke saya pakai ayat ini Pak, tunggu dulu lihat konteksnya. Nek salah malah bahaya.
Salah itu bisa nurutin kata setan. Sekali lagi supaya saudara ingat benar-benar jelas. Setan pakai firman untuk jatuhin Yesus. Jadi jangan hanya sepotong lihat ayat. Makanya kenapa saya selalu ungkap dalam bahasa aslinya. Ada beberapa kata dalam bahasa Indonesia, bahkan mungkin diterjemahkan ke bahasa Indonesia sehari-hari, bahasa enak dibaca, terjemahan masa kini, ada banyak versi bahasa Indonesia. Kadang-kadang malah salah dari maksud asli. Kenapa kata itu ditulis dalam bahasa aslinya pakai kayak begitu? Kenapa? Salah satu yang dulu sekali pernah saya sampaikan, kemarin saya diingatkan Tuhan. Kata dalam Yosua dikatakan, perkatakanlah hukum Taurat itu dan renungkanlah itu siang dan malam. Menurut Bapak Ibu Saudara, kalau pakai bahasa Indonesia, renungkanlah itu siang dan malam, apa yang akan Anda lakukan? Renungkanlah itu siang dan malam. Mikir firman kan saudara. Ayat iki munine apa ya? Maksudnya piye? Ning mikir tok. Bahasa aslinya enggak renungkanlah loh. Digumamkan berulang-ulang, digumamkan. Katakanlah ambil satu ayat, katakanlah ambil satu ayat. Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Digumamkan terus. Tidak perlu keras wong digumam kok saudara. Yang penting telinga Anda dengar aja cukup. Dan itu berulang-ulang. Bedakan maknanya dengan renungkanlah. Betul? Beda enggak? Digumamkan berulang-ulang dengan renungkanlah. Itu sama atau beda maknanya? Beda. Maka sekali lagi, please, ayo, kalau saudara dapat firman mungkin tertentu, baca sebelumnya, baca sesudahnya. Kalau belum ketemu, baca pasal sebelumnya, baca pasal sesudahnya. Belum ketemu lagi, 2 pasal sebelum, 2 pasal sesudah. Terus begitu sampai Anda ketemu makna ayat itu apa sebenarnya buat Anda. Kalau mau sharing boleh, silahkan nanti tinggal menghubungi kami, Om, Tante, atau Pak, Bu, Onta, Onti. Aku dapat ayat ini apa maksudnya? Ayo kita buka sama-sama, sharing sama-sama, belajar sama-sama, supaya tidak keliru. Gitu loh saudara. Supaya setan nggak bisa memainkan pengharapan kita. Yang percaya katakan begini, setan tidak bisa memainkan pengharapanku. Amin. Nah, kembali ke soal ini Bapak Ibu Saudara. Persoalan yang cukup panjang, cukup lama, itu bisa membuat seseorang, sebenarnya bukan pikiran seseorang sendiri yang menyimpulkan itu, tetapi lebih kepada pekerjaan setan yang ingin menghancurkan pengharapan seseorang, Bapak Ibu Saudara. Gitu ya. Pekerjaan setan untuk menghancurkan pikiran seseorang. Jadi Bapak Ibu Saudara harus jeli, harus jelas. Di dalam Kristus pengharapan, kemarin kita sudah ngomong, pengharapan tidak lupa ya, pengharapan tidak mengecewakan, Roma 5 ayat 5. Pengharapan tidak mengecewakan. Lah kalau enggak terjadi berarti kecewa enggak orang? Kecewa. Tuhan bikin seseorang mau kecewa? Enggak mungkin. Pengharapan enggak mengecewakan. Jadi harapan itu pasti akan terjadi. Maka kalau kehilangan pengharapan itu bukan pekerjaan Roh Kudus, tapi pekerjaan setan. Nah, kemudian kita tahu kisahnya bahwa apa yang dilakukan oleh perempuan ini akhirnya dia menjamah jubah Yesus. Tetapi yang menarik adalah jamahan itu tidak hanya sekedar menyembuhkan. Sekali lagi, jamahan perempuan itu tidak hanya menyembuhkan, tetapi memulihkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita masuk di sini dulu. Pada waktu itu perempuan ini sudah bahasa kita di awal kehabisan pengharapan. Karena hartanya habis, sudah lama, semua dokter sudah nanganin, tambah buruk keadaannya. Sampai akhirnya lewatlah Yesus, dia dengar apa yang dikatakan orang-orang sekitar Yesus yang menyertai dia berjalan. Dia dengar tentang Yesus. Dia dengar tentang Yesus yang menyembuhkan penyakit.
Dari situ imannya muncul. Kata-katanya adalah asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Saudara bisa bayangkan, dia dengar berita tentang Yesus yang menyembuhkan, muncul iman, muncul pengharapan, muncul keyakinan. Asalku jamah saja jubahnya, gak perlu ditumpangi tangan apalagi ditumpangi kaki, gak perlu ada doa. Asalku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Padahal sebelumnya Alkitab tulis dengan jelas, gak ada lagi harapan, penyakitnya tambah parah. Tapi begitu dia dengar nama Yesus, nama di atas segala nama, maka itu membangkitkan iman pengharapannya kembali. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh, dan seterusnya. Nama Yesus. Bapak Ibu Saudara, kalau ngadepin sesuatu panggil nama Yesus. Yesus tolong aku. Kalau memang Anda ngerasa mulai lemah, lelah, capek ngadepin semua sesuatu dalam hidup, panggil nama Yesus. Panggil nama Yesus. Anda panggil nama Yesus, gak mungkin Anda sambil goreng pisang goreng kan? Anda panggil nama Yesus, tidak mungkin Anda sedang rajangi berambang. Terus di ibadah generasi saksi, atau ibadah akhir tahun saksi. Bapak Ibu Saudara, kapan hari saya menghadapi masalah, saya panggil nama Yesus dan air mata saya keluar karena saya ngirisi berambang. Kuwi ora karena tersentuh hatimu, mergo brebes, mergo berambang sing mbok irisi kuwi lho. Terus saksi, nah kan saksinya salah kan? Makanya kesaksian juga harus ngerti Bapak Ibu Saudara, saksi itu apa? Bersaksi itu apa? Bersaksi itu menceritakan kebesaran kebaikan Tuhan. Maaf, saya harus mengkritisi Bapak Ibu Saudara. Namanya bersaksi, bukan bercerita. Porsi 5 menit yang Anda pakai untuk mengeluarkan kalimat-kalimat itu lebih 50% harus berisi tentang kebesaran Tuhan yang Anda terima. Jangan sampai Anda 15 menit tapi kronologi tok isinya 10 menit. Cerita soal kebesaran Tuhan cuma 5 menit. Itu bukan bersaksi. Maaf, pengajaran saya harus jelas, clear buat seluruh CSK family. Saya mau bersaksi ngantek setengah jam neng 20 menit ceritanya kronologi. Waktu itu saya ketemu sama seseorang, lalu seseorang itu tanya kepada saya, kowe duwe apa? Aku jawab, aku ra duwe apa-apa. Lah kowe pengen apa? Aku jawab, aku pengen iki. Lah kok terus bla bla bla, cerita-cerita tok. Nggak ada kebesaran Tuhan yang disaksikan di 20 menit pertama itu. Yang terserah kapan lah. Tapi maksudnya porsinya harus jelas Bapak Ibu Saudara. Porsinya harus jelas. Tur kalau saksi lengkap. Saya dulu pernah ngajari saudara, kalau saudara masih ingat, kenapa orang Israel itu, orang Yahudi itu banyak yang banyak yang memberontak kepada Tuhan. Yang mereka ceritakan turun-temurun seperti yang Alkitab tulis. Yang mereka ceritakan turun-temurun itu hanya mujizat Tuhan. Tidak salah. Tidak salah. Tapi mereka jarang menceritakan bagaimana nenek moyang mereka telah memberontak kepada Tuhan, dihabiskan di padang gurun. Jarang mereka cerita. Yang mereka ceritakan itu ketika, seperti Alkitab sebenarnya mereka cerita kepada generasi terus-seterusnya. Tetapi yang mereka ceritakan tidak lengkap. Bagaimana mereka berdosa dan dihajar Tuhan, bagaimana mereka berontak sama Tuhan dan dibuang Tuhan, bagaimana mereka lupa membawa tabut perjanjian dan kemudian Filistin mengalahkan mereka. Mereka nggak cerita lengkap, sehingga orang generasi seterusnya hanya tahu Allahku besar, Allah mereka kecil, Allahku luar biasa, Allah mereka nggak ada apa-apanya. Itu juga betul. Tetapi tidak membuat mereka sadar bahwa aku koyo ngene iki ana salahe, ana dosane, berarti nek ngono kuwi ra entuk gitu loh saudara. Nek koyo ngono kuwi mendatangkan masalah.
Kalau seperti itu berarti mendatangkan kutuk dan lain sebagainya. Nah, cerita itu bersaksi harus lengkap supaya orang jadi ngerti, dibangun tidak hanya sekedar ya bagus membangkitkan iman, tapi orang tidak belajar kenapa itu terjadi. Oh, ternyata itu karena kesalahanku, karena dosaku, karena pelanggaranku. Aku lupa nggak nolong orang, aku lupa nggak ikut nabur, aku lupa nggak bayar persepuluhan, aku lupa nggak persembahan, aku lupa nggak pelayanan atau apapun. Maka Tuhan menghukumku. Aku nggak ikut doa ini, aku nggak ikut kegiatan ini, maka Tuhan menghajarku. Orang jadi nggak sadar. Berapa banyak orang akhirnya juga tetap memilih untuk tidak melakukannya karena dia nggak ngerti. Dia hanya lihat pertolongan Tuhannya, nggak salah sekali lagi. Tapi harus juga diketahui kenapa itu terjadi. Kalau itu memang ujian saja tanpa ada dosa yang terjadi sehingga masalah itu datang, puji Tuhan. Tapi kalau ternyata masalah itu datang ada andil dosa yang kita lakukan, tapi itu enggak diketahui dan tidak disaksikan, orang jadi melihatnya cuma Tuhanku ajaib selesai. Tapi nggak bisa mendapatkan berkat. Oh, ternyata nek koyo ngono kuwi salah yo. Karena ibu itu cerita waktu dia nggak melakukan itu dia dapat masalah, tapi Tuhan menolongnya. Kan gitu Bapak Ibu Saudara. Nah, maka Bapak Ibu Saudara kembali bahwa ceritakan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita itu lengkap. Gitu ya. Bagus menceritakan pertolongannya, tapi juga tidak hanya pertolongannya saja. Kita harus kenali kenapa itu terjadi. Harus kenali. Kalau enggak nanti kita nggak akan bertobat Bapak Ibu Saudara. Kita nggak akan berubah. Jatuh ke lubang yang sama bisa nanti. Nah, kembali ke ini Bapak Ibu Saudara. Jadi menceritakan tentang nama Yesus, maaf Saudara, harusnya bisa membangun iman seseorang. Perempuan ini dengar nama Yesus, imannya langsung bangkit, imannya langsung bertumbuh. Bahkan dia nggak berharap dijamah, dia nggak berharap Yesus mendoakannya, dia nggak berharap untuk Yesus melakukan sesuatu. Dia hanya percaya asalku jamah jubahnya, aku sembuh. Jubah loh Bapak Ibu Saudara. Nek itu dipikirkan, direnungkan kembali, dia cuma percaya apa yang ada pada Yesus itu juga memiliki kuasa yang menyembuhkan. Hebat loh Saudara. Ada orang itu kalau didoakan ora diuyak-uyak nganti rambutnya brodol ngono kira-kira ora marem. Kok aku ora didomake yo, aku ora ditumpangi tangan yo. Ora perlu tumpangi tangan, Roh Kudus jamah hidup kita sendiri, katakan amin. Nah Bapak Ibu Saudara, imannya muncul saat apa? Dengar nama Yesus. Maka Bapak Ibu Saudara, yuk dengar nama Yesus, sebut nama Yesus, panggil nama Yesus saat mungkin Anda ngerasa imannya lemah. Anda mulai ngerasa, kita mulai ngerasa imanku mulai goyah, aku mulai gak yakin lagi sama firman. Aku mulai ragu terhadap kebenaran firman Tuhan. Aku mulai enggak percaya terhadap apa yang disampaikan. Panggil nama Yesus. Kenapa saya ngomong tadi bahwa kita enggak mungkin panggil nama Yesus sambil ngirisi brambang dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara, kita kan sadar ya. Bapak Ibu Saudara punya kesibukan. Waktu orang lain aja lah. Waktu ada orang sakit, butuh ke dokter, dia harus luangkan waktu. Saya banyak dengar dari Mas Anggoro gitu ya, harus cuti hanya demi apa? Nganter istrinya kontrol. Kenapa? Kesehatan itu penting. Demi sesuatu supaya yang lebih baik dalam hidupnya. Orang kadang-kadang rela loh meninggalkan itu dan ini. Nah Anda butuh nama Yesus supaya imannya muncul, katakan amin. Butuh nama Yesus supaya imannya bangkit, katakan amin. Nah ya jangan disambi dong, amin. Kadang-kadang untuk perkara di dunia kita bisa rela meluangkan waktu, meninggalkan hal tertentu, bahkan cuti, izin dan lain sebagainya. Nah sekarang kita butuh nama Yesus untuk menguatkan iman kita, kok disambi karung goreng.
Kudune malah tinggalkan segala sesuatu, ikut hadir di gereja, panggil sama-sama dengan yang lain nama Yesus, imannya dibangkitkan. Ingat filosofi obor atau kayu bakar yang saya maksud. Saya sudah sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, kalau kayu bakar itu jenengan pisahkan dari kumpulannya. Di sini ada kumpulan kayu bakar, ditumpuk gitu kan. Kemudian ini dipisahkan satu. Ini akan cepat mati daripada yang di sini. Yang di sini niscaya kalau itu kering memang begitu ya, itu akan habis pasti sampai semuanya selesai, terbakar. Itu filosofinya. Anda nggak bisa hanya sekedar panggil nama Tuhan sendiri di rumah, nggak bisa. Bukan nggak bisa, maksudnya itu nggak akan bertahan lama. Yang membuat Anda semakin bangkit imannya kalau Anda mau berkumpul bersama, panggil nama Yesus bersama, maka imanmu akan dibangkitkan dan dikuatkan di dalam Dia. Katakan haleluya. Jadi maafkan ya, jangan dibantah, jangan ditafsirkan, jangan dikulik-kulik dengan pikiran sendiri. Tidak bisa. Karena itu jelas ada ayatnya juga. Janganlah kamu meninggalkan pertemuan-pertemuan. Tidak ditulis itu ibadah kebaktian, ibadah raya, ibadah generasi atau apa. Sing penting pertemuan, kumpul sama saudara-saudara seiman yang lain. Jangan tinggalkan, seperti dibiasakan. Orang ada membiasakan nggak ketemu, nggak apa-apa, nggak kumpul, nggak apa-apa. Salah. Kasih tahu kanan kiri, bilang ojo kaya ngono. Amin. Salah, karena ayatnya nggak boleh, nggak ngomong begitu. Contoh yang dikasih Alkitab juga sama. Jemaat mula-mula yang penuh Roh Kudus itu tiap hari kumpul di bait suci. Loh, sekarang kurang apa? Kurang jelas gimana? Kumpul itu penting. Lagi kasih tahu kanan kiri, bilang kumpul itu penting. Apalagi Anda yang sudah dipercayai Tuhan lebih dari yang lain. Anda pelayanan ini, ada pelayanan itu, Anda pelayan ini, Anda pelayan itu, lebih dari yang lain. Anda harus lebih banyak. Pelayan Tuhan yang ngerti katakan haleluya. Nek bariki jek enek sing banggel ya wis lah, tak pasahi karo Gusti Allah. Dikapake terserah Tuhan. Saya enggak marah, tapi saya mendisiplin integritasmu, loyalitasmu, ya toh, ketundukan, ketaatan, kesetiaanmu. Anda pelayan, Anda nggak ngasih contoh yang lebih baik, ya maaf, nggak bisa disebut pelayan yang baik, gitu kan? Nah, kembali ke soal ini Bapak Ibu Saudara. Jadi dengar nama Yesus itu yang membangkitkan iman dari perempuan ini. Maka Bapak Ibu Saudara, semuanya butuh iman. Semuanya butuh iman. Bahkan iman itu sendiri akan muncul, akan bangkit kalau dalam versi ayat Alkitab berbunyinya muncul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi iman itu sendiri muncul karena pendengaran akan firman Tuhan. Mendengar nama firman Tuhan. Firman itu siapa? Yesus itu sendiri. Injil Yohanes mencatat itu. Dia adalah sang firman itu sendiri. Jadi dengar namanya, dengar pribadinya, dengar firmannya, itu akan menumbuhkan iman. Nah, ini yang tadi saya katakan, tidak hanya menyembuhkan, tetapi memulihkan. Tadi sudah di awal saya singgung. Yang dialami oleh perempuan ini tidak hanya kesembuhan, tetapi pemulihan. Apa? Kenapa pemulihan terjadi? Perhatikan baik-baik. Kisahnya saya cuplikkan. Pada waktu perempuan itu jamah jubah Yesus, dan Yesus ngerasa ada kuasa yang keluar dari dirinya. Dia sempat berhenti, tanya sama orang-orang di sekitarnya, murid-muridnya, sopo sing temu aku. Murid-muridnya nggak nangkep. Tuhan, ada begitu banyak orang, untel-untelan, nggak mungkin kalau mereka ngantek nggak demok Yesus, itu nggak mungkin. Ning iki beda. Aku ngerasa ada kuasa yang keluar.
Sampai akhirnya Alkitab nulis dengan jelas, dia noleh untuk cari tahu siapa yang nyentuh aku. Nah perempuan ini jadi kayak ngerasa ketakutan, waduh konangan aku gitu kan saudara ya. Lalu dia ngaku, Tuhan itu aku. Lalu Yesus marah? Enggak. Yesus ngomong ini, hai anakku. Yang diberikan yang dialami perempuan ini enggak hanya kesembuhan atas penyakitnya, karena memang iya pada saat dia sentuh jubah Yesus dia alami kesembuhan, Alkitab nulis dengan jelas. Tapi pada akhirnya itu menggerakkan hati Yesus untuk berkata, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Harga dirinya. Yang lain enggak diomongi hai anak-anakku, enggak. Tapi dia yang ngalami itu, perempuan yang ngalami kuasa. Yesus berkata, hai anakku. Harga dirinya, strata sosialnya mungkin dibangkitkan kembali oleh Yesus. Engkau enggak lagi orang yang dihina orang. Engkau enggak lagi jadi orang yang mungkin dikucilkan orang karena sakitmu. Engkau sudah sembuh. Dan engkau anakku. Hai anakku. Bapak Ibu Saudara, saya tidak ngerti perasaan saudara gimana, tapi saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara coba merenungkan. Kalau Anda kita jadi anaknya orang hebat, orang terkenal, gitu itu bangga nggak ya? Kira-kira saya nggak tahu sih perasaan saudara gimana. Tapi coba renungkan. Anaknya Pak Presiden misalnya begitu. Presiden yang benar, presiden yang baik ya, yang dapat pujian dan dapat prestasi banyak gitu ya. Beda kalau dengan pemimpin yang dapat kecaman banyak orang, kan juga jadi beda rasanya gitu. Tapi menurut saya orang akan jadi punya prestis, punya semacam kebanggaan ketika dia anaknya orang terkenal. Ya. Kalau yang suka Drajin pasti sudah paham lah, anaknya CEO siapa gitu pasti dapat jalur khusus gitu kan saudara ya. Tapi ini kita ngomong yang rata-rata di sekitar kita lah. Jadi anaknya orang terkenal, gak harus presiden, gak harus pemimpin wilayah, tapi orang terkenal rata-rata akan bangga, seneng. Terus pasti dapat fasilitas yang berbeda dengan yang lainnya. Gitu Bapak Ibu Saudara. Pasti berbeda fasilitas dengan yang lainnya. Dapat fasilitas yang beda. Nah saudara dan saya dalam Yohanes 1 ayat 12 dikatakan kita itu diberi kuasa, diberi hak, diberi penegasan semacam akte. Gitu ya, dalam bahasa aslinya begitu. Jadi itu hak adopsi, kira-kira begitu. Menjadi anak-anak Allah. Allah itu siapa? Dia punya segala sesuatu. Dan ayat yang lain berkata, apa yang punya Bapa punya anak. Yang percaya bisa bilang amin. Aminnya sing tenanan. Bapak kita penguasa bukan? Yes. Bapak kita punya segala sesuatu bukan? Yes. Bapak kita berkuasa atas segala sesuatu enggak? Ya. Maka kalau kita anaknya dan kata firman yang punya bapak punya anak, kita berhak enggak punya fasilitas itu? Berhak, saya tegaskan. Kita punya hak enggak untuk dapat terima kuasa itu? Punya hak karena kita anak. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hai anakku. Yesus sedang berkata kepada saudara dan saya pada sore hari ini, hai anakku. Kita dapat penghargaan khusus karena kita dulu orang berdosa. Dia rela mati di kayu salib yang peringatannya selalu kita lakukan di setiap bulan. Yang terhina ini, yang bobrok ini, yang rusak ini, yang penuh dosa ini telah diangkat oleh Tuhan jadi anaknya. Bukankah itu harga diri kita? Bukan harga diri secara manusia ya, harga diri kita yang diangkat oleh Tuhan jadi anaknya.
Dan yang punya Bapa jadi punya anak. Maka Bapak Ibu Saudara, ayo mulailah munculkan kembali pengharapanmu di dalam Dia. Kasih tahu kanan kiri, katakan munculkan kembali pengharapanmu. Pertanyaannya adalah, waktu engkau mungkin terluka dengan kondisi dan keadaanmu, percuma aku berdoa. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara mulai ada itu nyelenting sitik wae di pikiran atau di hati, Anda punya luka dengan kondisimu, dengan masalahmu. Anda punya luka dengan masa lalumu, apapun itu. Selenting aja, sitik wae. Ibarat kata cuma selembar sitik. Pernah muncul di pikiran atau di hatimu, Anda punya luka di masa lalu. Itu harus diberesin. Kasih tahu kanan kiri, bilang ayo beres. Kenapa? Kalau itu enggak beres, nantinya itu dipakai setan tuh. Allah, kamu tuh percuma sembahyang persempurna seprene, percuma we pelayanan seprona seprene, percuma we nyebut Tuhan seprona seprene, percuma dan demi percuma yang lain. Saya ajak Bapak Ibu Saudara malam ini, ayo munculkan kembali pengharapanmu. Bilang saja begini kalau sederhananya, kalau memang pernah mikir, ketoke kok aku sembahyang ora guna ya. Nah, gitu aja, atau sejenis yang lain lah, silahkan nanti Roh Kudus minta Roh Kudus untuk mengingatkan. Kalau pernah muncul gitu aja pikiran, pertimbangan dalam hati, ayo sama-sama kita sadar itu salah, minta ampun aja. Tuhan ampuni aku pernah mikir percuma berdoa. Tuhan ampuni aku pernah mempertimbangkan untuk berhenti pelayanan. Tuhan ampuni aku karena aku pernah ngomong bahkan sama orang, alah wis rasah kaya ngono-ngonoan, ora enek gunane. Ampuni aku Tuhan, apapun Bapak Ibu Saudara yang pernah muncul pikiran atau ngomong soal yang kayak gitu-gitu sejenis, minta ampun. Dan malam ini minta dalam kuasa tubuh darah Kristus, dalam kuasa perjamuan kudus itu, ayo kita minta hidup kita dipulihkan oleh Tuhan. Yang sepakat katakan amin. Tahun 1871 itu seorang anak Tuhan, pengacara yang sukses Bapak Ibu Saudara. Kemarin itu kami diizinkan Tuhan ketemu salah satu pengacara 5 terbesar dunia di bidang migas, pengacara khusus migas 5 terbesar dunia, masih sangat muda. Cuma saya kalah ganteng dengan dia, memang saya harus akui. Kalah putih, kalah ganteng, masih muda. Nah, pengacara sukses, punya 5 orang anak. Di satu waktu anak yang enggak disebutkan, tapi dia kehilangan satu anaknya karena sakit, mati. Kemudian Bapak Ibu Saudara, mirip kisahnya kayak Ayub. Lalu di tahun kesekian, semua usaha dan apa yang dia punya habis terbakar. Mirip toh dengan kisah Ayub ya. Habis terbakar. Lalu enggak berhenti sampai di situ. Pada waktu istri dan anak-anaknya yang masih ada itu melakukan sebuah perjalanan melewati laut, tenggelam. 4 anaknya yang masih ada mati semua, tinggal istrinya, dan istrinya itu pun akhirnya kayak terdampar di negara lain karena itu sedang perjalanan, untuk balik lagi nggak bisa. Sampai pada satu ketika dia ingin menjemput istrinya. Lalu si kapal itu melewati daerah di mana anaknya tenggelam bersama dengan kapal yang lain. Tragedi itu diingatkan oleh nahkoda kapal. Anakmu dulu pernah tenggelam di titik ini. Di situ dia enggak protes sama Tuhan. Di situ dia enggak mencoba mengingat sakitnya kehilangan. Di situ dia enggak merasa bahwa gimana toh Tuhan, kenapa aku harus ngalami kayak gini, kenapa engkau ambil semua anakku, kenapa tragedi itu menimpa aku. Enggak ngomong begitu. Dia justru nulis lagu
syairnya. Lagu itu sering dinyanyikan di gereja-gereja yang Protestan ya. Saya ada lagu di situ, apa bisa diputar? Di flash disk saya bisa diputar enggak? Ini lagunya. Maksud saya cuma saudara supaya tahu itu betul-betul lagu terkenal hari-hari ini bukan hari-hari ini. Itu lagu terkenal di kalangan Protestan, Bapak Ibu Saudara. Kalau bisa aja, kalau nggak bisa nggak apa-apa. Saya tadi lupa nggak siapin. Bisa kan? Sedang diusahakan. Ya, itu lagu. Hidupku tentram dan senang. Salah. Dan nomor 7 yang dinyalain. Bentar, di play ulang. Nomor 7 yang dinyalain. Ya. Play ulang. Ini sudah diubah dalam bahasa Indonesia. Mungkin kata-katanya tidak terlalu tepat. Tentram dan senang, dan walau derita penuh, Engkau mengajarku bersaksi tegas, selamatlah, Dalam bahasa Inggris tenang. selamatlah jiwaku, selamatlah jiwaku, selamatlah jiwaku. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu lagunya. Jadi terkenal dari kalangan gereja, saya sebut seperti itu saja. Tidak dalam kondisi dia protes, tidak dalam kondisi dia bertanya kenapa terjadi, tidak dalam kondisi dia mempertanyakan kepada Tuhan dan mempertanyakan kepada diri sendiri, tidak dalam kondisi marah, tidak dalam kondisi perasaan yang berkecamuk, tetapi dia bisa menulis sesuatu yang menjadi lagu yang sangat terkenal hari ini di kalangan gereja. Tenanglah jiwaku. Bapak Ibu Saudara, apa yang dialami oleh Horatio ini mungkin tidak serupa persis dengan kondisi dan keadaan saudara dan saya, tetapi hampir sama dengan kondisi Ayub, dan mungkin juga hampir sama dengan kondisinya perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun itu, bahwa semuanya seolah-olah habis, semuanya seolah-olah sudah selesai hari itu, semuanya seolah-olah ya sudah tidak ada harapan lagi. Tetapi di saat yang sulit, di saat yang tidak menentu, di saat yang mungkin masih penuh dengan tanda tanya, kenapa sebenarnya? Tetapi mari angkat hatimu kepada Tuhan. Biarkan Tuhan yang pulihkan pengharapanmu. Biar Tuhan yang pulihkan imanmu. Biar Tuhan yang pulihkan setiap kekuatan jiwa, kekuatan hati, kekuatan pikiranmu. Datang sama Tuhan. Dan biar dia yang melakukannya untuk kita. Kita nggak akan mampu, saudara. Maka hanya dengan mendekat kepada Tuhan, hanya dengan mendekat kepada Tuhan. Mazmur 62 kalau tidak salah berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak, ayo mari lebih dekat kepada Tuhan lebih lagi. Memang mungkin kita akan jadi kayak merasa, Pak, aku kehabisan waktu kalau terlalu sering. Pak, aku kehabisan waktu kalau aku terlalu banyak.
Bapak Ibu Saudara belajar percaya firman Tuhan. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, sekaliannya pasti ditambahin. Berkat Tuhan yang jadiin kita kaya. Berkat Tuhan, susah payah gak menambahinya. Ayo percaya firman Tuhan. Maka deket aja sama Tuhan, nanti pasti Tuhan tolong. Yang percaya katakan amin. Tuhan nanti pasti tolong. Gak tahu gimana caranya, juga gak usah pikirin caranya Bapak Ibu Saudara. Tapi biarlah kita seperti Horatio tadi. Tenanglah jiwaku. Kau mungkin ngerasa kehilangan banyak hal dalam hidupmu. Kau telah berusaha begitu rupa, tapi engkau gak ngelihat hasil yang signifikan yang dapat engkau peroleh. Bahkan kau malah mungkin kehilangan ini dan kehilangan itu karena masalah tertentu yang terjadi dalam hidupmu. Tapi hari ini kita diajar, diingatkan Tuhan, perempuan ini lebih parah dari hidup saudara dan saya. Saya mengatakannya tidak hanya dia berada di titik nol, tapi mungkin dia berada di titik minus karena tidak hanya harta kekayaan yang dia sudah habis, tetapi dia mulai dikucilkan orang, dia mulai dihindari orang karena penyakitnya. Seolah-olah hidup menjadi sebatang kara, seolah-olah. Mungkin kondisinya mirip seperti itu. Malah semakin terpuruk, malah semakin tidak punya apa-apa. Tapi ingat, jangan pernah kurangi waktumu buat Tuhan. Jangan pernah kurangi kebersamaanmu dengan Tuhan. Semakin dekat, semakin melekat kepada Tuhan, maka Dia yang berjanji setia itu akan menolong kita semua. Mari kita datang kepada Tuhan.